berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas Kiara silakan pimpin doanya. Semua siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Shadaqallahul azim. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik, anak-anak selanjutnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Iya. Siapa yang mau jadi dirijen? Silakan angkat tangan. Oke, boleh Naira. Silakan semuanya berdiri dengan posisi siap. Naira, silakan di sini. Kita nyanyi lagu dari Sabang. Sudah siap? Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke. Baik. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya Naira. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya Ibu mau tanya dulu, mau cek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua ya? Wah, alhamdulillah. Semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran? Oke. Kalau begitu Ibu mau buat kesepakatan belajar terlebih dahulu. Kesepakatan belajar ini adalah aturan dalam kelas matematika kita, oke? Menurut kalian apa kesepakatan kita? Tidak boleh ribut, terus apa lagi? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas, apa lagi? Tidak boleh mengobrol. Tidak boleh mengobrol, Mendengar penjelasan guru. mendengar penjelasan guru. Kalau mau izin keluar. Kalau mau keluar, izin terlebih dahulu, gitu ya. Jadi itulah aturan-aturan pada kelas matematika kita. Ingat, peraturan itu harus ditaati, gitu
ya, jadi harus diingat. Oke, baik anak-anak sekalian semuanya masih semangat? Masih. Maka masih pagi, jadi semangat ya. Oke, untuk cek semangat kalian, Ibu mau lihat dengan cara tepuk semangat. Bisa? Bisa nggak? Bisa. Oke, tepuk semangat. Oke, Ibu lihat masih ada yang loyo. Kita ulangi sekali lagi, harus lebih semangat. Namanya juga tepuk semangat. Ya, ulangi. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, baik anak-anak, Ibu mau tanya dulu nih. Berapa ukuran sepatu kalian? Coba angkat sebelah sini berapa? 39, 37, terus berapa lagi? 36, 38, kalau sebelah sini 39, 38, 34, kalau sebelah sini 38. Oke, nah 38 ya. Nah baik anak-anak, selanjutnya gimana sih caranya supaya ibu itu bisa tahu ukuran sepatu kalian? Diukur. Terus supaya ibu tahu masing-masing anak ini ukurannya beda-beda, itu gimana caranya? Ibu tanya tadi, habis itu ibu catat. Iya, ibu catat. Nah baik anak-anak, ternyata ukuran sepatu itu adalah sebuah data. Nah pada kelas 4 dulu kita udah belajar tentang data. Ada yang tahu apa itu data? Apa data itu? Ada yang tahu? Isi, iya betul. Terus apa lagi? Data itu adalah sebuah informasi, iya benar sekali. Tapi lebih tepatnya data itu adalah sekumpulan informasi, baik itu berupa angka, gambar, kalimat, simbol, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ibu tanyakan tadi itu adalah data ukuran sepatu. Jadi, gitu ya. Nah, baik, anak-anak, selanjutnya ibu mau kasih tunjuk gambar ini. Oke, baik. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang pengumpulan data. Karena minggu lalu kita udah selesai bab 6-nya ya. Sudah selesai bab 6, selanjutnya kita adalah bab 7 tentang data. Nah, pada materi yang pertama itu kita belajar tentang pengumpulan data. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini sebentar ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, murid dapat mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Dan yang kedua, murid dapat menyajikan hasil data berdasarkan tabel frekuensi dengan seksama. Boleh dicatat tujuan pembelajarannya tadi? Keluarkan bukunya. Oke, buku matematiknya keluarkan. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Murid dapat mengumpulkan data sederhana dari lingkungan sekitar. Terus yang kedua, murid dapat menyajikan hasil pengumpulan data menggunakan tabel frekuensi sederhana. Nah, dari tujuan ini nantinya kalian akan menjadi acuan bagi diri kalian bahwasanya kita hari ini akan belajar tentang ini. Dan inilah yang seharusnya kita dapat pada pagi hari ini. Paham? Paham. Oke.
Baiklah, selanjutnya coba lihat papan tulis itu ada gambar apa ya? Sayuran. Gambar sayuran. Kalau ini adalah data sayuran, data tentang sayuran. Coba kalau anak-anak lihat, itu ada sayuran apa aja ya? Tomat, cabai, kangkung, bayam, kacang panjang. Buncis, iya itu buncis ya, bukan kacang panjang. Nah, menurut kalian, kalau tampilan gambar atau data sayurannya bentuknya kayak gini, ini mudah nggak dicerna, diamati? Mudah ya. Tapi kalau diacak-acak kayak gitu, kalian bisa langsung tahu nggak sayuran apa yang paling banyak? Nggak susah ya? Iya, karena dia diacak-acak. Kalau sayuran yang paling dikit bisa terlihat? Sawi. Iya bisa, karena sawinya cuma satu. Itu ya. Nah, anak-anak ternyata ada caranya loh supaya data sayuran ini bisa dengan mudah kalian lihat mana yang paling banyak, mana yang sedang, dan mana yang paling sedikit. Nah, selanjutnya Ibu punya media pembelajaran. Coba dilihat, ini ada sayur apa lagi, apa aja tadi? Silakan dicatat sayur apa aja. Oke, Ibu mau tempelkan gambar ini dulu ya. Kalian sembari mencatat dan mengingat sayur apa aja tadi. Oke, baik, sudah selesai mencatatnya? Sudah, oke. Sudah ya? Oke, baik. Anak-anak, ini adalah sebuah papan survei sayuran favorit. Favorit kelas 5A anak-anak hebat. Nah, jadi nanti ini kan Ibu sudah sediakan beberapa sayuran yang Ibu tampilkan tadi. Ini ada tomat, ada kol, ada buncis, bayam, sawi, kangkung, dan wortel. Anak-anak sekalian, siapa yang tidak suka makan sayur? Tony. Tony suka makan sayur? Suka Tony? Tidak suka. Kenapa tidak suka Tony? Kenapa tidak suka makan sayur? Pahit. Oke, tidak apa-apa. Nah, tapi lebih baik kalau Tony itu berusaha untuk makan sayur sedikit demi sedikit ya Tony? Iya. Baik. Di sini Ibu ada 7 pilihan macam sayuran. Nanti anak-anak maju satu persatu untuk memilih sayuran favorit kalian. Misalnya, ini Ibu suka sayur bayam. Ibu ambil bayam di papan tulis di meja guru ini, terus Ibu tempelkan di sini. Nah, nanti yang pilih bayam berarti di sini semua. Gitu ya. Yang pilih wortel, taruh wortelnya di sini, dan yang juga yang lainnya ikut pilih wortel, taruh di bawahnya. Paham? Oke, secara berurutan dimulai dari kelompok 1. Silakan. Coba Raisa dulu ya. Raisa pilih sayur apa? Oke, Raisa suka kangkung. Tempelkan, bebas. Ya. Selanjutnya silakan Kiara. Kiara suka sayur apa?
Lanjut, silakan Tri langsung. Oke, lanjut. Ronaldo. Silakan lanjut. Nah, pilih. Kamu suka wortel. Nah. Lanjut kelompok 1 semuanya. Iya, suka kamu. Suka sayur apa? Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan. Algino dan kawan-kawan. Iya. Ayo silakan kelompok 3, Naira dan kawan-kawan. Iya, pilih kalian suka sayur apa. Suka makan sayur ya? Suka. Oke. Selanjutnya kelompok 4 silakan. Oke, sudah semua ya? Nah. Oke, sudah semua memilih sayuran favoritnya? Nah, kalau dari gambar ini atau papan ini sayur mana ya? Sayur kangkung. Nah, ternyata anak-anak kelas 5 ini rata-rata suka kangkung ya. Yang paling sedikit itu ada apa? Tomat. Apa yang tidak dipilih tadi? Iya, kenapa anak-anak tidak suka kucing? Oh, suka tapi ada yang lebih suka lagi ya? Iya, tidak apa-apa. Nah, baik anak-anak, kalau begini sudah agak terlihat ya mana data yang paling banyak dan yang paling sedikit. Sekarang Ibu mau tanya, kalian tahu tidak simbol-simbol yang seperti ini? Tahu nggak? Tahu. Itu apa ya namanya? Namanya koin. Iya, namanya itu turus. Iya, turus. Ya, ini namanya adalah turus. Nah, kalau seperti ini kan ada berapa ini? Sampai 10. Kalau dituruskan dia jadi seperti apa? 5. Jadi 10 ya. Nah, baik anak-anak, kan kalian kemarin ini sudah duduk berdasarkan kelompok ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD. Waduh, LKPD lagi. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Kasih dulu aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, coba perhatikan di lembar petunjuk pengerjaan. Coba siapa yang mau baca petunjuk pengerjaan?
Oke, Naira duluan yang angkat tangan tadi. Nanti gantian, Naira bacakan 1 dan 2. 1. Kerjakan LKPD ini secara berkelompok atau 7 orang. 2. Bacalah setiap perintah dengan teliti sebelum mengerjakan. Ya, silakan Aldino yang ketiga dan keempat. 3. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok. 4. Setiap anggota harus memiliki peran dan ikut berpartisipasi. Bagian sini, silakan yang 5 dan 6. Ya, kemudian tuliskan jawaban dengan rapi dan jelas. Nah, jika mengalami kesulitan, silakan bertanya kepada guru. 7. Kerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Oke, waktu yang ibu tentukan adalah 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Nah, yang pertama itu ada kegiatan 1, mengamati data. Nah, ini kan sudah ada datanya nih. Sudah ada data sayuran favorit kelas 5. Nah, perhatikan hasil surveinya. Nah, apakah data tersebut sudah mudah dibaca? Jawabannya cukup iya atau tidak ya. Nah, sayuran apa yang terlihat yang paling banyak dipilih? Lalu, apa kesulitan yang kalian rasakan saat melihat data tersebut? Dan yang keempat, bagaimana cara menyajikan data hasil survei agar lebih rapi, mudah dibaca, dan mudah dihitung. Nah, selanjutnya, kegiatan 2-nya itu kalian langsung masukkan jenis sayurannya apa aja tadi, dan juga jumlahnya berapa. Nah, bebas kalian cara menentukan jumlahnya itu kalian boleh hitung langsung ke depan atau tetap di posisi masing-masing. Paham? Oke. Sejauh ini coba kerjakan di kegiatan 1 dan kegiatan 2 terlebih dahulu. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya ya. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan.
Sayuran yang nggak dipilih pun tadi tetap ditulis ya jenisnya. Iya lagi gitu. Iya, no, nggak usah. Sama dengan bisa.
Iya. Oke, sudah kegiatan 1 dan 2-nya?
Iya, sudah ada namanya, sudah ada jumlahnya. Kalau yang belum ada. Jadi harus dihitung-hitung dulu ya satu-satu. Iya. Oke. Supaya lebih cepat dan rapi itu kan dibuat tabel kata kalian tadi, betul? Nah, selanjutnya apa yang Ibu jelaskan simbol yang di depan tadi itu simbol apa? Turus. Simbol turus. Nah, kalian selanjutnya di kegiatan 3 itu ada tabel frekuensi. Kegiatan 3 atau 4? Coba lihat di sebelahnya. 3 atau 4? 3 atau 4? Kegiatan keempat. Coba dilihat LKPD-nya ya. Iya, itu ada kegiatan 4 tabel frekuensi. Nah, selanjutnya kalian masukkan jenis sayuran yang tadi kalian buat di tabel sebelumnya, lalu turusnya gimana dan juga frekuensinya gimana. Ada yang tahu apa itu frekuensi? Jumlah. Iya benar, pintar sekali. Frekuensi itu sama dengan jumlahnya tadi. Silakan kerjakan yang kegiatan 4-nya. Sudah? Iya. Bagus, bagus. Ini nanti kan ada galeri kok. Sudah kelompok 4? Ya, kelompok 3 sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah selesai, itu kan ada terdapat 2 tabel ya. Tabel yang pertama itu nggak ada turunnya dan tabel yang kedua ada turunnya. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan dan presentasi dengan cara gallery walk. Itu artinya Ibu berikan instruksi dulu. Nanti di setiap kelompok kalian tempelkan hasil jawaban kalian itu di meja masing-masing. Tempelkan di meja masing-masing. Nanti sisakan temannya 2 orang untuk menjaga mejanya. 2 orang untuk tetap stay di mejanya untuk menjelaskan nanti kepada teman-temannya yang datang. Nah, caranya ya, ketika nanti kelompok 1 itu ke kelompok 2 dulu, lalu ke kelompok 3 dan ke kelompok 4. Untuk melihat jawaban punya teman kelompoknya ya. Nah, lalu kelompok 2 ini ke kelompok 3 dulu, lalu ke kelompok 4, lalu ke kelompok 1. Kalau kelompok 3 kalian perginya ke kelompok 4 dulu, laju 1, 2. Iya, lalu kelompok 4 dia perginya ke kelompok 1. Terus 2, 3. Nah, 2 orang tetap menunggu mejanya untuk menjelaskan kepada temannya dan sisanya silakan ke kelompok yang lain. Dimulai dari sekarang. Iya, coba lihat punya temannya itu sama atau enggak. Kalau ada perbedaan, perbedaannya apa?
Kalian selanjutnya jawab yang kegiatan 6. Itu kan ada beberapa pertanyaan ya. Nah, pertanyaannya dijawab. Bisa? Kelompok 3 bisa? Kelompok 2 bisa? Kelompok 1 bisa? Iya, ibu salah. Maaf ya. Ini artinya ini keempat. Silakan dijawab pertanyaannya ya. Waktu aku 好了，
Oke, sudah selesai semuanya. Nah, sudah ya. Baik, dari hasil yang kalian lakukan tadi, apakah jawaban antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu sama? Semuanya sama ya? Oke, jadi selanjutnya Ibu akan bertanya, dari data yang kalian dapatkan tadi, sayuran apa yang paling banyak disukai? Yang paling sedikit peminatnya? Buncis. Yang sedang? Iya. Saya mau tanya, menurut kalian dengan menggunakan turus tadi, apakah memudahkan pembelajaran untuk menghitungnya atau tidak? Iya. Kenapa turus itu memudahkan penyajian data kalian? Kenapa? Iya, mudah hitungnya. Jadi 5, 5, 10 gitu ya. Kelompok lain ada yang bisa membantu menjawab tadi? Kenapa turus itu menurut kalian jadi memudahkan? Kenapa? Jadi itu, kalau menurut kelompok 3 kenapa? Karena apa? Turus tadi. Iya, terus? Ya. Oke. Baik. Ya betul sekali ya. Jadi turus itu jadi kayak memudahkan kita untuk menghitung. Selain itu, contoh penggunaan turus yang lainnya itu biasanya saat apa? Lomba gitu, skor. Iya. Kalau pemilihan ketua kelas kayak gitu juga nggak? Iya. Angkat pilih suara sebanyak-banyaknya pas dibuka angka 1 dapat gitu ya. Misalnya, iya, coblos itu pakai turus biasanya ya. Iya. Oke, selanjutnya untuk pengumuman tadi, coba kalian perhatikan. Kalau sudah kelihatan yang di papan tulis itu, coba perhatikan. Iya. Jadi data itu apa sih? Kita tadi belajar tentang data. Jadi data itu apa? Oke, jadi data itu adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan dengan menggunakan kata, kalimat, simbol, dan angka. Oke, kalau turus tadi apa turus? Turus adalah salah satu cara mencatat hasil pengamatan dengan simbol. Iya, kalau turus itu datanya berupa simbol. Kalau frekuensinya itu berupa apa? Angka. Iya, pintar sekali sih ya. Oke. Kalau penyajian data dalam tabel itu, data hasil survei yang kita lakukan tadi itu dapat mempermudah karena itu lebih rapi ya, lebih rapi dan membantu kita menghitung jumlah data dengan lebih cepat. Nah, manfaat penggunaan data apa? Pengumpulan data
yang lebih mudah dan dapat digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar sekali. Selanjutnya kalau contoh tabel frekuensi tadi di LKPD itu pada kegiatan berapa ya? Iya, benar sekali, kegiatan 4. Oke, baik. Iya. Oke, baik. Jadi anak-anak silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Silakan dikumpulkan ke depan. Oke, baik anak-anak, dari apa yang telah kita lakukan tadi, kira-kira kita tadi udah belajar tentang apa ya? Apa kesimpulan belajar? Tentang data, tentang data, terus apa lagi? Tentang tabel, tentang dan frekuensi. Iya, kita udah belajar tentang itu ya. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab tanpa melihat buku atau melihat materi? Apa yang dimaksud dengan data, frekuensi, dan terus? Siapa yang bisa jawab? Ya, apa sih yang data? Berupa? Hah? Terus kalimat? Betul sekali. Tepuk tangan dulu dong, Lucian. Terus apa Aisyah terus? Iya, benar sekali. Coba tepuk tangan dulu untuk Raisa. Kalau frekuensi ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab apa itu frekuensi? Iya, tabel. Suatu bilangan yang menyatakan jumlah atau banyaknya suatu data. Nah, dengan menyajikan data secara teratur, kita dapat mengetahui informasi dengan lebih mudah dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Contoh mengambil keputusan dengan data itu apa tadi? Pemilihan? Ketua kemudian sampai ke yang mana? Iya, sponsor. Iya, betul sekali. Iya. Nah, jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwa ketika menggunakan turus ternyata menghitungnya atau menjadikan data itu dapat lebih mudah. Bukan hanya tentang survei Aisyah tadi ya, ternyata masih banyak sekali penggunaan turus ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang pemilu, pemilihan ketua kelas, pencatatan skor dan lain sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal asesmen. Asesmen ini adalah untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu bagikan dan Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Soalnya hanya ada 5 soal. Ini Ibu ya.
Itu punya lagi. Kerjakan ya. Satu orang satu. Ini tanggal 30 ya. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit. Ya 20 menit mulai dari sekarang. Kan nggak ada bahasa gitu ya. Oh, kalau-kalanya berapa? Ini kan benar. Itu ya. Hitung ini ya. Lurusnya ini. Udah soal, jadi kita nggak ada bahas tentang media tadi ya. Kita bahasnya di sini. Oke, kalau ini jumlahnya ada berapa? Jawabnya ya. Nggak ada satu kali dengan KPDN tadi ya. Apa? Dihitung ya jumlah ini Bu. Ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini ya. Minumannya cuma ada 4. Mana? Minumannya cuma ada 4. Nah ini nambah kamu. Bisa diisi berarti. Iya enggak. Berarti tabelnya Ibu buat kelebihan. Ini yang banyaknya Nah itu susunya udah satu. nggak usah misal dari urutan banyaknya. Nggak usah. Hitung aja susu di data ini tuh ada berapa gitu ya. Kalau ada yang nggak paham tentang pertanyaannya tanya ya. Ya. Bentar. Ini total. Berapa sih ya? Berikutnya ada apa aja? Ya, apa poin apa berarti? Nomor manakah yang frekuensinya sama? Tapi jumlahnya sama. Tapi kita tidak tahu. Tidak ada. Berapa jumlah susunya itu? Kalau ulang tahun yang dari sini ya, nggak tahu. Ada.
Ya. Jumlahnya itu ya. Ini kan ada data nih. Ini ada apa nih? Apa terus tulisnya ini? Ya. Berarti yang lima. Tanya ada berapa? Supaya lebih mudah gini kali. Wah. Full. Kalau sudah silakan boleh dikumpul. Duduk, jangan ribut ya. Satu ya, Bu? Iya. Ini Aldino nomor satu kok nggak dijawab? Aldino, nomor satunya nggak dijawab ini. Kita bertanya. Berapa, Bu? Ada Bu. Ini bertanya. Siapa yang tanya tadi? Ini kan sudah ditulis kan? Nggak apa-apa kalau pemilihannya tadi. Boleh dibulatikan, Bu? Walaupun belum selesai, nanti ibu kembalikan lagi kalian buat diselesaikan.
Empat deh. Ada pokok. Sini deh. Itu kurang garis miring. Oke, waktunya udah habis. Silakan dikumpulkan. Udah ya. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, sudah semua ya. Oke, silakan duduk di bangkunya masing-masing. Oke, baik anak-anak, informasi ya. Dari asesmen atau soal yang kalian kerjakan tadi itu, ketika kalian nilainya kurang dari 70 atau tidak lunas KKM, nanti kalian akan mengerjakan remedial ya. Nah, nanti untuk siswa yang nilainya lebih besar dari 70 atau 70, itu nanti akan mendapatkan pengayaan di pertemuan berikutnya. Oke, baik anak-anak, kira-kira apa yang udah kalian pelajari hari ini? Coba angkat tangan. Oke. Lagi. Terus, kita lagi. Oh iya, data terus. Cara membuat data atau menyajikan data ini ya. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Oke, senang ya kamu tadi mau bikin sayuran favorit. Oke, kira-kira ada nggak kesulitan selama kita mengikuti pembelajaran pada hari ini? Tidak ada kesulitan? Tidak ada, alhamdulillah ya. Oke, baik anak-anak, ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan ceria. Terima kasih ya. Nah, baik, untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan itu kita akan belajar tentang menyajikan data dengan menggunakan piktogram. Nah, kalau tadi itu tabel frekuensi dengan huruf, minggu depan kita akan belajar tentang piktogram. Silakan dibaca-baca bukunya ya, di bab atau di sub materi selanjutnya. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.